Allahu Akbar, tidak. Hijrah Nabi membuka lapangan ekonomi dunia pertanian. Pedangnya diganti pedang intelektual, melahirkan ilmuwan. Allahu Akbar kalau zaman sekarang mungkin. Allahu Akbar, bangun mall. Allahu Akbar, bangun Alfamart. Allahu Akbar, bangun marketing ekonomi supaya tumbuh dengan baik. Allahu Akbar, karena ekonomi adalah bagian pertahanan nasional, ketahanan nasional, ekonomi, pertanian, pendidikan dan lain sebagainya, supaya tidak goyah ketahanan nasional ini bagaimana? Itu diantaranya. Dibangun oleh Rasulullah SAW. Pelabuhan Jambu 120 km dari Madinah. Itu pelabuhan ikan yang luar biasa, subur, hidup, makmur di zaman Rasulullah karena dibangun. Sarana ibadah, sarana pendidikan, ekonomi hijrah, itulah yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga timbul perjanjian bagaimana Rasulullah mengayomi selain muslim, Yahudi, Nasoro mempunyai pembagian dan dilindungi oleh Rasulullah SAW. Itu perjuangan baginda Nabi SAW menjadi pemersatu. Sebelum hijrah menjadi pemersatu, setelah hijrah menjadi pemersatu. Kemana sekarang pemersatu? Mudah dikompori, mudah dihasut, mudah kena hoax dan sebagainya. Seneng kalau lihat umat ini pecah. Senang kalau lihat bangsa ini pecah. Berjuang saja terkadang tidak. 1945 kita ada di mana? 1947 kita ada di mana? 48 ada peristiwa apa di Madiun, kita di mana? 51 atau 49 sampai 65. Sebagian anak-anak kita katanya kita tidak jumpai, kita baru lahir tahun 70 ke atas 80. Yang sedikit waktu adanya di sini mungkin lahir, saya mau lahir 57, 65 saya masih umur 8 tahun, yang satu saya baru lahir dan sebagainya. Kecil yang umur 80 tahun atau lebih boleh dihitung lah. Mengikuti bagaimana jerih payahnya para leluhur, para sesepuh-sepuh kita dahulu. Lah itulah. Kembali lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah dihijrahkan, luar biasa menjadi kemakmuran, persatuan yang sangat luar biasa. Maka dengan peringatan Maulidin Nabi SAW, apabila kita mengetahui jejak-jejak baginda Nabi, akan menambah. Menambah apa? Cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah Ta'ala telah memberikan mandat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara mandatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kekasihku. Padahal ayat ini sangat menunjukkan sekali. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini kalimat tuhibbunallah telah membuka kebesaran Rasulullah. Bila mana kalian mencintai aku, yakni Allah Ta'ala, Rasulullah mendapat mandat. Katakanlah kepada umatmu, ya Muhammad, ya Rasul, ya Rasulullah, ya Rasuli, atau ya Habibi. Apa sabdanya Allah Ta'ala? Fattabi'uni. Ikutilah kami, ikutilah saya, bukan ikutilah kami. Lafalnya mufrad langsung, fattabi'uni. Kalau ingin kenal dan ingin tahu muhibbin atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin lepas dari pintu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lepas dari baginda Nabi mustahil. Sebab pintunya yuhibbukumullah hanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah tidak cukup dari itu saja, bagaimana kita dihubungkan oleh Allah Ta'ala supaya kita ini tidak putus hubungan dengan baginda Nabi. Supaya apa? Kalau di dalam ilmu tarekat disebut rabithah. Dalam mau dzikir membayangkan wajah guru. Apa ajaran guru kita kepada kita ini apa? Guru kita sering mengajarkan jangan sampai syirik billah, hatinya dihidupkan dengan bidzikrillah, menghadap kepada Allah, merasa dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Ini guru rabithah. Maka dihadirkan dahulu bukan untuk dijadikan berhala atau dijadikan mitos, tidak. Itu maksudnya rabithah. Hatinya, zikirnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merasa diantar, dituntun, dibimbing oleh guru mursyid. Menyambung terus. Bakadalik kita umat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Rasulullah itu lautan yang tidak ada dua, bahru rahmatillah. Seandainya kita ini umatnya tidak membaca selawat atau tidak mendoakan, dikira Rasulullah kekurangan rahmat dari Allah Ta'ala. Mustahil. Kalimah innallaha yang akhirnya wa malaikatihi wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ini sudah menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala diberikan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak azali, bukan terus karena turunnya ayat itu baru Allah Ta'ala memberikan salamnya, tidak. Ini menceritakan masa lampaunya. Baginda Nabi sebelum dilahirkan sudah mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa selawatnya Allah kepada Rasulullah? Salatan rahmatan makrunatan bita'dim. Artinya di situ rahmat yang disertai mengagungkan kepada kekasihnya. Sudahlah, saya ambil sedikit saja. Apa diantaranya? Allah Ta'ala tidak pernah memanggil dalam satu gelondong, satu ayat, satu surah, di dalam satu berapa juz surah dan sebagainya yang ada di dalam Al-Quran mengatakan ya Muhammad. Pakainya kul, halus, bukan kul saja, bukan Nabi. Kul, lembut kalimat kul itu. Karena apa? Li habibihi jalla wa ala. Bahkan mufassirin ada yang menafsirkan kul ya habibi, bukan kul ya Muhammad. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan tarbiyah, adab, akhlak kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya? Allah Ta'ala berfirman, la taj'al du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Itu diantaranya. Allah Ta'ala pertama kali memberikan contoh. Apa panggilan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi? Yasin. Panggilan Toha. Ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Rasul. Ya Muzammil. Dan selanjutnya tidak ada satupun kalimat Ya Muhammad. Yang ada khobar Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa'alal kufar ruhama bainahum. Nah itulah.
Itu diantaranya. Allah Ta'ala memberikan contoh. Ternyata panggilan itu mengundang wibawa yang luar biasa. Kelihatannya enteng, sepele. Saya beri contoh yang ringan-ringan saja para bapak, para ibu, para santri. Kita panggil, ada kita teman kita masih muda di bawah kita sekali. Jauh umurnya. Sudah dipilih oleh masyarakat dan termasuk saya sendiri ikut milih. Pantas tepat apabila menjadi RT. Setelah menjadi RT, kita memanggilnya T, RT, mau kemana T? Atau Assalamualaikum T, saya ada perlu T, RT. Tidak, karena sudah diangkat menjadi bapaknya sekelompok RT itu tadi. Walaupun umurnya muda, mendapat jabatan tua. Walaupun kita lebih tua, bagaimana RT kita supaya berwibawa terhadap lingkupnya? Habib saja sepuh mau panggil Pak RT. Sekalian baru anak kemarin kok panggil TRT saja. Dianggapnya sebaya dulu sekolah bareng apa. Satu contoh. Coba kalau kita manggil Pak RT. Lurahnya masih muda, Pak Lurah. Memberikan satu contoh, mengangkat kewibawaan orang yang dipanggil dan mengangkat orang yang memanggil. Begitu sepuh, kiai sepuh, masya Allah ya, akhlaknya luar biasa benar. Padahal kalau manggil Pak Lurah itu namanya saja nggak ada masalah. Oh, pantasnya lurahnya anaknya, kok masih panggil Pak Lurah? Ini akhlak yang luar biasa. Sepele kelihatannya. Kembali tadi. Terus kita kepada Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, sampai ke atas Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres. Beda umur nasami umpamana dipanggil seayana wae tuh. Untung-untung masih dipanggil Kang. Inilah. Jadi panggilan itu mengangkat sampai Pak Gubernur, sampai Pak Presiden. Dengan panggilan waktu zaman Pak SBY, Pak SBY, waktu zaman Gus Dur, Pak Gus Dur, waktu zaman Pak Jokowi dipanggil Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi. Namanya terkenal dengan panggilan santun, kita memanggil beliau. Apa kamu? Oh, Jokowi, kakak lu apa? Apa adik lu? Hormati dong orang nomor satu Indonesia kok. Siapapun nomor satunya orang Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita-kita ini yang menghargai orang nomor satu Indonesia. Mau menunggu bangsa lain? Tidak. Jadi kita dulu yang pertama kali harus menghargai. Bangsa lain akan menghargai kita. Tuh lihat rakyat Indonesia, tuh lihat bangsa Indonesia sama orang nomor satunya begitu, walaupun beda pilihan masih mengangkat luar biasa. Akhirnya bangsa Indonesia diperhitungkan. Tapi kalau sudah musim kayak gini, mana mungkin diperhitungkan oleh bangsa lain kekuatan Indonesia. Ini sangat mengkhawatirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka panggilan tersebut ternyata mengangkat martabat, mengangkat kehormatan orang yang dipanggilnya. Allah Ta'ala memberikan contoh. Itu sudut itu saja. Nah kalau kita Rasulullah harus pada baik Rasulullah bari kita kepada manusia biasa. Loh kalau Rasulullah manusia biasa lalu nilainya ente apa? Kalau Rasulullah dianggap manusia biasa lalu nilainya Rasulullah begitu hebatnya lalu nilainya ente apa? Saya mau tanya. Orang mau makan saja. Orang mau makan.
piringnya minta yang bersih. Itu mau dimakan sendiri, tidak boleh kotor kok. Kalau ada rezeki mintanya nasinya yang baik. Sudah nasinya baik, piringnya bersih. Coba kita bawa ke tauhid yuk. Di mana ini nasi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat rezeki bisa beli beras. Setelah menjadi nasi, yuk kita hormati rezeki dari Allah Ta'ala. Tempatkan piring yang bersih. Itu bagian memuliakan rezeki dari Allah. Karena kita memuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada nasinya, tidak. Karena kita menghargai kepada pemberi rezeki. Piringnya bersih. Mau makan saja. Kira-kiranya wahyu yang mau diturunkan asal manusia biasa kok kayak kalah dengan nasi saja. Nasi saja minta piringnya yang bersih. Jadi logikanya kan begitu. Jelas manusianya manusia pilihan. Tidak sembarang manusia. Yang menciptakan saja menghargai, menghormati. Loh itulah. Waktu beliau baginda Nabi, waktu mau dilahirkan, luar biasa. Di dalam kitab tiba apa disebutkan? Fahtasal arsyu wastibsyara wasdadu haibatan wa waqara. Oh subhanallah. Usafikul malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Mengagungkan para malaikat. Kok podo karo awake dhewe niku nemu barang perkara sama dengan kita. Itulah hebatnya baginda Nabi SAW. Jadi ada pelajaran banyak di Maulid Nabi, dari soal panggilan sampai hijrah. Dan ketika hijrah ke Madinah inilah sebab apa 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah ada jalan sutra, jalan ekonomi yang menghubungkan Timur Tengah ke Timur Jauh. Sudah berhubungan. Kain sutra, lain-lainnya, balter ilmu obat-obatan, balter ilmu kedokteran ke Timur Jauh. Sebelum ayat jilbab, surat, dunia Arab dan Timur Jauh sudah menggunakan pakaian yang rapi. Padahal per orang paling tidak 4 meter sampai 3 meter. Untuk kayak pakaian mbak-mbak yang dipakai umpamanya. Orangnya tinggi-tinggi. Besar. Kain dari mana itu? Kok surat jilbab suruh berjilbab rapat, seorang perempuan harus rapi. Pakaiannya dari mana? Padahal tekstil pada waktu itu belum ada. Tapi sudah turun. Tidak sekali-kali Allah Ta'ala memerintahkan, sudah ada. Nah itulah hebatnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dakwah yang demikian yang luar biasa ini dicontoh oleh terutama aulia illah yang ke Indonesia, di antara terkenal Wali Sembilannya. Siapkah beliau-beliau? Dari mulai Syed Malik Ibrahim sampai Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang dan seterusnya sampai Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah diantaranya yang ditiru oleh para beliau. Beliau masuk ke Indonesia, tidak hanya masuk saja ke Indonesia lalu adu kesaktian, tidak. Beliau ahli ekonom, beliau ahli pertanian, beliau ahli kedokteran, beliau ahli obat-obatan.
dengan dakwah cara itu yang luar biasa, hingga yang masuk di Pejajaran, hingga yang masuk di Majapahit dan sebagainya. Beliau menguntungkan, memberikan income kepada wilayah-wilayah yang ditempatinya. Mampu mendatangkan pedagang-pedagang dari Turki, Cina, India, lebih-lebih Timur Tengah itu sendiri. Sehingga kerajaan-perkerajaan sangat diuntungkan sekali. Maka perlindungan pada umat pada waktu itu diberikan kepada umat Islam oleh kerajaan-kerajaan. Dari situlah al-Islam mulai berkembang. Karena apa? Karena menunjukkan, membawa misi rahmatan lil alamin. Nah itulah diantaranya. Maka perlunya dengan ada peringatan Maulid ini, kita akan lebih jauh mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya peringatan ini akan menambah mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah. Terakhir, saya ambil tadi ayat yang Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah ditanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan orang-orang yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, selagi kamu mencintai Allah Ta'ala. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai para utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai, mengikuti sunnahnya dan tarekatnya. Anehnya tarekat dan sunnahnya setelah mahabbah dulu. Mengikuti Rasulullah. Memang lain. Orang mengikuti sunnah Nabi dengan mahabbah, ibadah dengan mahabbah hanya semata mentaati perintah, tapi tidak dibarengi dengan mahabbah. Kalau orang yang mahabbah jarang memikir pahala. Tapi kalau orang hanya sekadar hanya ketaatan belaka, yang dipikir pahala. Gampangan saja, saya dulu punya pacar yang menurut saya cantik, bagi orang lain terserah. Tapi kalau wak kuncar wajib kunjung pacar, ngeliwatin kuburan rumahnya. Jadi kalau liwat itu ya sudah buru-buru, ini merinding juga. Tapi karena cinta tidak ambil pusing, mau ada gandarwo, mau ada wewe, mau ada pengusaha bodoh, liwat saja. Karena apa? Mahabbah. Itulah satu contoh. Maka orang-orang yang mahabbah berbeda sekali. Tapi kalau yang kurang mahabbahnya, pahalanya gimana? Ini bagaimana kalau dibaca? Hebatnya gimana? Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dari itu pentingnya mahabbah. Maka Rasulullah menegaskan, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kita tafsirkan luas, keimanan itu akan kuat semakin turunnya keimanan tergantung kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Kalau kita cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin kuat. Tapi kalau kita imannya dikeroposi karena tidak mahabbah, mengurangnya mahabbah, atau mau diprovokasi supaya mahabbahnya melentur-melentur umpamanya, ya imannya jangan tanya, ikut melentur. Mustahil baginda Nabi SAW sabdanya bohong. Lah itulah. Bagi orang-orang oknum-oknum, maksud saya, yang mau menghancurkan umat Islam khususnya, menghancurkan umat agama, bagaimana caranya? Menafsirkan hadis ini bisa saja dibalik. Oh kalau begitu, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada nabinya. Kalau melentur mahabbahnya, cintanya, berarti melenturlah imannya. Garap, diusahakan bagaimana supaya mengendor kecintaannya kepada baginda Nabi. Bagaimana umat ini cintanya umpamanya kepada tokoh agamanya, khususnya Islam. Bagaimana melenturkan dengan segala cara dan sebagainya.
Supaya apa? Umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya mudah dibenturkan karena merosot kecintaannya kepada baginda Nabi dan para ulamanya. Apabila sudah ini terjadi, kita baca saja qunut nazilah, Allahumma hadina fi ma hadait. Dan bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Kurangi, grogoti kepercayaannya kepada pemerintahnya, kepercayaannya kepada tokohnya, kepercayaannya kepada TNI Polri-nya. Kalau perlu benturkan. Lah inilah antar sesama kita benturkan. Itulah paling mudah kalau sudah melentur kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Kadar bobot seseorang cinta kepada tanah airnya tergantung cintanya kepada bangsanya. Kalau cinta kepada bangsanya luar biasa, cinta kepada tanah airnya luar biasa. Mari kita pertahankan, kita tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada para ulama, para aulia, cinta kita kepada negara dan bangsa ini, kepada pemerintah ini. Kita selalu mengingat kepada siapa? Kepada pendiri-pendiri bangsa ini yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Apakah kita akan menjadi umat atau menjadi bangsa yang akan mengecewakan para beliau di hadapan Allah? Atau kita akan menjadi bangsa yang akan memalukan para pendiri bangsa ini, para pejuang bangsa ini di hadapan Allah sehingga menjadi bangsa yang mengecewakan? Pastinya kita jawab tidak. Tidak perlu kita menjawab tidak. Buktikan kalau kita tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.